Si Pedro langsung menusuk ayahnya sebanyak 22 kali. Habis itu dia merobek jantung ayahnya. Terus dikunyah lah itu jantung. Habis itu diludahin, habis dikunyah cuh gitu. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Sudah gila. Gengs, kebayang gak sih kalau ada seorang psikopat yang padahal udah membunuh 100 orang lebih, bukannya dia ini misalkan ditakutin atau dikasih kayak sanksi hukuman gitu, mau hukuman penjara, hukuman sosial, tapi ini orang malah diseganin dan bahkan sering dimintain foto bareng berasa lagi ketemu artis. Ya gimana deh, bener-bener ini banyak banget emang cerita yang absurd bin aneh yang emang kejadian di dunia udah gila ini. Ibarat kata nih, kalau orang yang pada buat halal viral yang aneh-aneh tuh, kalau di negara lain tuh udah tamat karirnya, tapi kalau di sini mah malah diundang di stasiun-stasiun TV. Tapi bener deh, ini kasusnya seru banget. Soalnya kayak dari pembunuh kok tahu-tahu jadi agak-agak superhero juga ya. Apalagi buat kalian udah nonton drakor viral Vincenzo, itu mirip total sumpah. Dimana dia ada seorang pembunuh berantai yang dingin yang terkenal banget di Brazil, sampai diperlakukan kayak selebriti tadi tuh. Namanya adalah Pedro Rodrigues Filho, yang lahir pada tanggal 17 Juli 1954 di daerah peternakan di kota kecil bernama Santa Rita do Sapucaí. Ya pokoknya di Brazil sana lah. Dari masih masih dia dalam perut ibunya tuh ngandung, si Pedro ini sudah harus merasakan kerasnya dunia. Soalnya Pedro itu terlahir dengan kondisi luka memar di tengkorak kepalanya dan bisa dikatakan cacat karena semasa ibunya lagi hamil, si ibu tuh terlibat pertengkaran dengan sang ayah yang berujung dengan tendangan keras banget di bagian perut. Berasa kayak kena tendangan Tsubasa kali ya, yang alhasil melukai tengkoraknya Pedro pas lahir tadi tuh. Ngilu ya. Dan luka ini pula yang secara nggak langsung mungkin bisa dibilang mencederai otaknya Pedro dan membangkitkan sisi agresif di dalam dirinya. Selain itu, sewaktu kecil, Pedro ini juga memang sering mengalami kekerasan fisik dari si ayah. Ya kagak heran sih. Ya dari masa janin aja udah ditendang, apalagi pas brojol, ya pasti kena siksa juga. Dan karena sering mendapatkan kekerasan fisik tersebut, psikis Pedro ini menjadi terganggu. Dia menangkapnya nih bahwa kalau kekerasan fisik itu bukanlah kejahatan, melainkan memang tindakan yang normal, dimana emang orang-orang melakukannya sehari-hari. Bahkan menurutnya, itu dapat menyelesaikan semua permasalahan. Pedro juga menyatakan bahwa dia ini memiliki keinginan untuk membunuh pertama kalinya itu muncul pada saat dia berusia 13 tahun. Ketika itu, Pedro ini berkelahi dengan sepupunya lebih tua. Dia kemudian mendorong sepupunya itu ke mesin pemeras tebu dan hampir membunuh sepupunya itu. Nah, setahun kemudian saat dia berusia 14 tahun, Pedro ini mulai tambah barbar, gengs, karena dia ini membunuh wali kota di daerahnya dengan shotgun milik kakeknya. Dia itu menembak si wakil wali kota di depan balai kota, gengs. Jadi di depan banyak orang karena balas dendam perkara si wakil wali kota ini menuduh ayahnya, yang pada saat itu ayahnya itu bekerja sebagai penjaga sekolah. Nah, ayahnya itu dibilang mencuri makanan di dapur sekolah, abis itu dipecat. Gak terima nih ayahnya digituin, wali kota ditembak. Coba gak ada takut-takutnya ini bocah. Tapi kalau dipikir-pikir ya, dia waktu itu kan baru berumur 14 tahun, tapi udah bagus tuh, mahir banget megang kaliber shotgun yang beratnya kan juga lumayan ya. Belum lagi ketepatan menembaknya juga ya akurat sampai bisa begitu. Jadinya lumayan bikin takjub juga. Bukan mulai deh, orang nggak bunuh kenapa kita jadi takjub ya? Nah pokoknya habis itu, beberapa hari kemudian, setelah insiden penembakan wali kota tadi, Pedro juga membunuh penjaga sekolah lainnya yang dia curigain sebagai pencuri sebenarnya tuh. Jadi istilahnya gegara orang ini nih ayah gue yang kena tuduh. Nah berarti setelah menembak 2 korban, Pedro itu akhirnya melarikan diri ke kota lain. Di sana tapi kelakuannya Pedro tambah barbar lagi, geng. Dimana dia ini mulai melakukan perampokan dan pembunuhan kepada para bandar narkoba sama oknum-oknum perdagangan manusia. Nah, di kota baru itu pula, dia ini bertemu dengan wanita bernama Maria Aparecida Olimpia, kayak nama Funituri, dimana si Maria ini merupakan janda dari salah satu pengedar narkoba di sana. Nah, pas ketemu sama Pedro, naksir-naksiran lah mereka sampai memutuskan untuk tinggal bersama. Terus si Marianya ini hamil tuh anaknya Pedro. Tetapi sayangnya Maria ini tuh ditangkap dan dieksekusi oleh pemimpin geng lawan mantan suaminya yang dulu tuh masih ada dendam gitu, gengs. Jadi Maria ini tewas. Nah, merasa kebahagiaannya tuh cuma sebentar terus direnggut ya, Pedro akhirnya benar-benar menjadi seorang pembunuh berantai. Dia mencari segala cara untuk membalas dendam atas pembunuhan Maria yang sedang hamil anaknya kan tuh. Pokoknya dia menyiksa dan membunuh beberapa orang yang dianggap nih sebagai anggota dari ketua sang pembunuh Maria tadi. Nah, setelah mencari informasi dengan cara menyiksa beberapa orang tadi tuh, akhirnya Pedro ini menemukan lokasi si Bosch nih yang bertanggung jawab atas kematiannya Maria. Dimana orang itu ternyata dulunya memang pernah dikhianati sama Maria, mantan suaminya. Makanya dia bisa dendam tuh. Dan infonya sebentar lagi katanya si orang ini tuh akan melangsungkan pernikahan. Bentar-bentar, ini jadinya kayak lingkaran setan ya, geng. Dendam tuh dari satu orang ke satu orang kagak berhenti-berhenti. Ya udah, habis mengetahui info tersebut, Pedro menghadiri pernikahan itu dong dan membunuh orang itu di atas pelaminan. Dramatis banget ya, kayak film action. Pesta pernikahan yang meriah tuh berubah jadi pesta pembunuhan. Karena di situ Pedro ini membuat 7 orang tewas dan 16 luka-luka. Jadi semua orang yang dibuat begitu memang para anggota dan sahabat yang memang berusaha melindungi si bos
bosnya lah. Nah, by the way, tapi waktu itu usia Pedro itu masih 17 tahun, geng. Bayangin, 17 tahun. Kelakuannya udah kayak begitu. Bandel-bandelnya lu waktu 17 tahun kagak ada apa-apanya udah. Jadi kagak usah bertingkah lupa dia. Nah, belum tuntas nih kesedihannya karena kehilangan Maria. Si Pedro ini mendengar kabar kalau ibunya tuh meninggal karena dibunuh sama ayahnya dengan dibacok sama parang atau kayak golok sana gitulah. Kalau di situ tuh sebutannya machete. Ya kalau di sini alasan selalu telat ya karena machete di jalan. Sang ibu itu sampai menderita 21 sabetan yang kemudian meninggal. Seketika itu juga sementara sang ayah ini akhirnya di penjara. Cuman si Pedro nih yang baru aja kan dia kehilangan si Maria. Terus dengar kabar kalau ibunya gone juga. Bener-bener dia kayak kesambet setan. Dia langsung menuju penjara tempat ayahnya dikurung tadi pada saat jam besuk. Dan pas ketemu nih, nggak pakai basa-basi, nggak pakai a i u e o, si Pedro langsung menusuk ayahnya sebanyak 22 kali. Habis itu dia merobek jantung ayahnya. Terus dikunyah lah itu jantung. Habis itu diludahin, habis dikunyah gitu. Mind blowing sekali nggak itu saudara-saudaraku sekalian? Dan setelah kejadian yang menggemparkan itu, Pedro jadi terkenal satu Brazil dengan julukan Pendiro Matador, yang artinya pembunuh berantai yang kejam. Tapi ini sebenarnya agak bikin mumet ya. Abis gimana nggak kalau ditarik ulur lagi nih dari tadi ceritanya, si Pedro itu kan emang dari kecil emang punya semacam gangguan mental ya psikisnya. Perkara dia dijahatin mulu karena ayahnya tuh. Tapi dia ini nggak terima nih. Pas ayahnya tuh difitnah sampai dia nembak wali kota, kayak macam anak yang berbakti gitu sama orang tua kan, lindungin. Nah tapi pas ayahnya ngebunuh ibunya, dia nggak terima juga dan ngebunuh si ayahnya. Yang image-nya berubah jadi anak durhaka. Jadi emang agak membingungkan nih si Pedro ya. Sudahlah, kita lanjut aja daripada pusing. Sampai akhirnya Pedro yang sempat kabur, jadi buron tuh berhasil ditangkap. Dia kemudian pas ditangkap ini kan dimasukin mobil tuh. Nah di dalamnya itu dia ini bersama tahanan seorang narapidana lain lah yang terlibat kasus pemerkosaan. Keduanya posisinya tuh diborgol di dalam mobil. Tapi pas sampai penjara nih, pas pintu mobilnya dibuka, cet gitu. Nah polisi yang buka pintu kaget banget. Soalnya narapidana yang tadi tuh berdua nama Pedro udah mati, gengs. Dibunuh sama Pedro yang berlumuran darah dengan tangan tapi yang masih diborgol. Lah gue juga kurang paham itu cara bunuhnya bagaimana, bener kayak di film-film action ya. Dan Pedro juga dengan entengnya mengaku kalau dia bertanggung jawab atas tindakannya tersebut dan mengatakan kalau dia membunuh si narapidana itu karena menurutnya seseorang melakukan pemerkosaan itu nggak layak buat hidup. Nah kan ala-ala superhero tapi ekstrim juga ini perbuatannya. Apa janjian karakternya emang ada di Marvel apa DC kali ya? Komen di bawah ya kalau kalian tahu ya. Dan selama di penjara, Pedro terus-terusan melakukan pembunuhan lainnya, gengs. Pokoknya sampai ada 47 narapidana yang tewas di tangannya. Apa gak ngeri tuh? Dia membunuh orang-orang yang menurutnya memang layak untuk dia bunuh. Dan Pedro juga mengaku menikmati proses membunuhnya itu. Bayang gak sih ini napi-napi yang di situ pada saat itu ya? Pasti takut banget nih kayak ngocok arisan. Apa ini dapat giliran disamperin sama si Pedro? Abisnya kalau mau ngawal si Pedro itu juga percuma. Lah si Pedro nya tuh kuat banget kayak Samson. Karena nih si Pedro nih diserang tuh sama 5 orang narapidana, dikeroyok. Tapi dari 5 orang itu 3 orang malah tewas dan 2-nya lagi luka-luka. Lah gimana gak ciut orang napi yang lain ngeliat begitu? Nah tapi makin lama si Pedro ini kayak makin suka apa ya, nyari alasan buat ngebunuh orang aja udah. Kayak misalkan nih dia nggak suka sama teman sekamarnya ngorok, ya udah orang itu niscaya kagak bakal ngorok lagi alias tidur seumur hidupnya. Habis itu misalkan si Pedro nih lagi makan terus ngeliat nih ada orang mukanya kagak enak dilihat, jelek banget, agak suka dia sama komuknya gitu, dan orang itu bakal disikat juga. Kan jadi ngeri ya. Pedro ini bakal memiliki tato yang bertuliskan I kill for pleasure atau aku membunuh untuk kesenanganku, karena memang dia ini merasa punya ada kepuasan setelah membunuh dan bahkan kayak nggak bisa tidur kalau belum membunuh, udah kayak candu. Dan metode yang paling dia demen banget nih buat membunuh adalah dengan menusuk dan menyayat para korbannya tuh berkali-kali sampai tewas. Nah ini nih kalau nulis di binder zaman dulu, takut banget nggak sih? Misalkan nulisnya Mafa makanan favorit, nasi goreng, Mifa minuman favorit, Coca-Cola, terus Bufa bunuh favorit, nusuk sama nyayat. Gemeter gue kalau buka binder nulisnya begituan. Dan menurut para napi lainnya, selama di tahanan ini Pedro memang nggak pernah berbaur karena dia menganggap tahanan lain tuh adalah penjahat semua. Mohon maaf nih, di penjara kagak ada kaca apa bagaimana? Ente bukannya penjahat juga itu ngebunuh-bunuh orang? Oh tentu tidak, karena Pedro ini merasa memang dia bukan orang jahat. Dia ngerasa kalau yang dia bunuh tuh selama ini cuma sampah masyarakat yang memang pantas mati udah. Jadi istilahnya dia hanya membantu membersihkan sampah aja udah. Jadi mirip film apa ini kira-kira ya? Coba buat kalian yang tahu komen di bawah, ini film apa nih orangnya begini nih. Iya, akhirnya di pengadilan Pedro dinyatakan bersalah atas hilangnya puluhan nyawa dan dijatuhi hukuman awalnya itu 128 tahun penjara. Namun hukuman itu ditambah lagi jadi 400 tahun penjara karena selama dia di dalam penjara dia telah membunuh 47 orang. Nah ini juga sih yang gue rada bingung. Kenapa kalau di negara lain tuh ada aja nih hukuman yang bisa sampai ratusan tahun penjara gitu, padahal kan umur orang juga nggak sampai 100 lebih
nggak sih rata-rata? Kenapa nggak dibikin langsung penjara seumur hidup gitu biar lebih simpel? Buat teman-teman yang pada ngerti masalah hukum-hukum internasional begini, boleh komen bawah di bawah ya. Nah, tapi FYI aja nih, mungkin buat kalian yang agak sedikit bingung, kenapa sih Pedro ini tuh kok bisa-bisanya ngebunuh sampai 47 orang di dalam penjara? Apa di sana tuh polisinya diem aja begitu? Nggak ngamanin si Pedro di sel khusus atau yang isolasinya bagus apa gimana? Nah, jadi memang di penjara di Brazil atau di negara-negara Amerika Latin lah, itu rata-rata penjaranya tuh bisa dibilang apa ya, nggak layak dan over kapasitas lah. Jadi istilahnya tuh polisi tutup mata aja udah. Hitung-hitung buat ngurang-ngurangin napi lah biar nggak sumpah. Jadi kalau misalkan ada yang mati dibunuh nih, kayak udah hal yang ya biasa lah. Toh kenyataannya dibunuh. Emang orang-orang jahat yang nggak diharapin lah sama masyarakat kalaupun mereka nih bebas keluar. Nah cuman walaupun tadi putusan terakhir kan udah 400 tahun penjara tuh, tapi ceritanya belum tamat sampai di sini, geng. Masih ada season 2-nya, ini kan kayak cerita sinetron. Dimana pada tahun 2007, pemerintah Brazil itu mengubah hukum yang berlaku di sana dan melarang siapapun menghabiskan lebih dari 30 tahun di balik jeruji besi. Akhirnya, alih-alih di penjara 400 tahun, ketika sudah melewati 34 tahun hukuman penjara, si Pedro ini jadi dibebasi. Karena perubahan hukum yang baru yang tadi tuh, ayah wae kan. Dan setelah bebas, si Pedro ini jadi terkenal. Dimana banyak orang yang pengen foto-foto sama dia. Karena masyarakat setempat itu menganggap kalau Pedro ini adalah seorang psikopat yang sempurna karena dia hanya melakukan pembunuhan kepada pelaku atau tindak kriminal atau orang jahat lah. Yang istilahnya tuh jadi kayak macam Batman atau kalau yang lagi viral ya tadi tuh Vincenzo. Dan mereka juga percaya kalau orang-orang macam Pedro begini kadang memang diperlukan di tatanan sosial yang memiliki keadilan hukum yang rendah dan tidak sempurna. Nah kalau ceritanya udah kayak gini menurut kalian yang udah gila nih si Pedro apa masyarakatnya ya? Komen di bawah. Dan seperti lagi bapak-bapak kekinian, Pedro ini sekarang usia sekitar udah 60 tahunan lah. Mulai di 2018 kemarin, akhirnya dia membuat channel YouTube-nya sendiri, geng. Bukan main. Dimana di channel itu, dia cerita kalau sebenarnya dia udah membunuh lebih dari 100 orang. Walaupun yang tercatat di pengadilan itu kurang lebih 70 orang aja. Dia juga menceritakan dengan detail tempat pembunuhan dan metode pembunuhan yang dia gunakan di beberapa korbannya. Sebenarnya mengapa akhirnya si Pedro ini memutuskan untuk membuat channel YouTube adalah karena setelah pengalamannya selama puluhan tahun di penjara, dia merasa bertanggung jawab nih untuk mengedukasi kaula muda. Jailah jadul amat bahasanya kaula muda, kayak bahas planet remaja. Pokoknya maksudnya ini mau ngomong kalau tindakan kriminal bukanlah sesuatu yang keren loh, gengs, gitu loh. Karena kriminal gimana pun juga adalah tindak kejahatan. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang terjerumus pada tindakan kriminal nih adalah orang-orang yang kayak ingin cepet kaya atau ingin cepet terkenal tanpa mikir kalau menjadi seorang kriminal itu berarti akan berurusan sama penjara dan hukum kematian. Ya tapi ngapa tiba-tiba Toto Pedro jadi tukang ceramah juga ya? Dan pokoknya setelah kekacauan semua yang dia buat, sekarang Pedro ini tuh hidup damai di sebuah peternakan kecil. Jadi istilahnya ala-ala superhero nih jadi Thanos, happily ever after begitu. Nah, cukup mind-blowing gak, gengs? Bener-bener kayak cerita superhero atau Vincenzo tuh yang bener-bener terjadi di dunia nyata nih, orangnya mau balas dendam dan memberantas para penjahat-penjahat. Tapi gue baru keingetan nih, kalau dipikir-pikir kalau ini superhero itu mirip ceritanya The Punisher. Dan mungkin aja komik The Punisher dari Marvel apa DC ya, itu terinspirasi dari kejadian si Pedro ini. Soalnya kalau nggak salah The Punisher itu kan rilisnya sekitar di tahun 1974. Nah, itu tepat setahun tuh berarti setelah kasusnya Pedro itu heboh dan naik di tahun 1973. Menarik nih. Yang jelas kira-kira kalau ada orang begini di lingkungan kalian tim yang mana nih? Tim yang kabur perkara takut dibunuh kan ya? Apalagi ngerasa nih komuk gua pasti kalau dilihat dia kagak enak nih rasanya. Atau tim yang minta foto bareng. Apalagi kalau ini cerita Vincenzo orangnya kayak Song Joong Ki tuh. Ya pokoknya thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Gabung yuk biar jadi 2 juta subscriber. Doain aja dan juga klik like-nya kalau boleh. Jangan lupa juga follow Instagram gue @rotarivan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.